Iya, kemarin sudah disampaikan novum. Bisa kan diceritakan novum apa yang diserahkan dan gimana kronologis sampai kemudian bisa ada penyerahan dan seperti apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Bang Riki bersama teman-teman advokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet dan juga kru yang bertugas. Terima kasih kepada senior-senior saya, Bang Profesor Egy Sujana, Bang Aji Sianuar, baru ada Bang Eka Jaya, dan juga semua yang hadir di forum ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyampaikan novum baru. Jadi novum baru itu adalah alat bukti yang kita anggap itu dapat membuka kembali peristiwa kilometer 50 atas wafatnya, atas syahidnya 6 pemuda, 6 warga negara Indonesia. Yang mana mereka diduga kuat dibantai, dibunuh secara keji dan kejam. Luar biasa. Ini 6 nyawa yang para pemuda Islam, pemuda-pemuda yang insya Allah soleh gitu, baik dalam perbuatannya, karena beberapa kali dalam kesempatan ini mereka ini 6 para syuhada ini adalah orang-orang yang aktif juga di sosial, di masyarakat. Nah, novum baru yang kami sampaikan itu setidaknya ada beberapa, sebenarnya banyak. Yang pertama itu adanya salinan putusan Habib Bahar. Kenapa kami sampaikan? Karena terbukti Habib Bahar tidak menyampaikan berita bohong terkait yang didakwakan terhadap beliau, yakni seputaran berita kilometer 50. Jadi kalau itu divonis tidak bersalah dalam rangka dakwaan itu, maka secara otomatis apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu terbukti betul. Itu pertama. Yang kedua, kami juga menyampaikan dalam berkas-berkas novum baru itu ada buku putih. Buku putih yang dibuat dan dicetuskan oleh tim TP3. Yang mana ini sekitar 1-2 tahun yang lalu itu dibukukan. Yang mana di situ menunjukkan bukti-bukti yang sangat konkret terkait peristiwa KM 50 dan tentunya yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya mengapa kita sampaikan ke Mabes Polri kan gitu? Kenapa disampaikan ke Mabes Polri? Karena ini juga sekaligus uji gitu ya. Kita menguji komitmen Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo. Beliau menyampaikan waktu di Komisi 3, ketika ada novum baru, maka ini bisa saja diulang kembali gitu ya, direkonstruksi kembali atau diselidiki atau dilidik kembali. Tapi pada kesempatan ini kami ingin menekankan sebenarnya selain dari menguji komitmen Kapolri, kami di dalam penyampaian kami sekaligus pemberian novum baru itu, poinnya di situ adalah kami sepakat bahwasanya ini bukan perkara hukum biasa. Ini bukan perkara hukum biasa. Ini adalah perkara HAM berat, pelanggaran HAM berat, yang mana kami ingin mendorong Kapolri agar berkoordinasi dengan Komnas HAM, agar ini dibawa ke pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait pelanggaran HAM berat. Gitu. Jadi kita itu bukan mengkonfirmasi bebasnya 2 tersangka, dalam hal ini 2 Polri aktif, bukan. Karena kami anggap sedari awal ini memang tidak tepat. Gitu. Kalau dianggap ini adalah pidana umum pembunuhan misalnya 338 atau 340, betul itu di pengadilan negeri. Walaupun kita lihat
dugaan kuat kita sangat banyak skenario yang dibuat-buat pokoknya jadi gitu. Kalau kata Bang Ajis Yanuar tadi ini fiksi gitu ya. Fiksi gitu. Mungkin selain dari fiksi juga animasi begitu. Tapi pokoknya kami itu menyampaikan adapun novum baru ini kami sampaikan agar Mabes Polri membuka kasus ini kembali dan berkoordinasi kepada Komnas HAM agar ini disidik, dilidik itu dalam kapasitasnya masuk ke kejahatan pelanggaran HAM berat. Sehingga bukan disidangkan di pengadilan negeri, pengadilan umum, tetapi disidangkan di pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 gitu. Dan sebenarnya ini juga berangkat dari misalkan ada film dokumenter yang dirilis oleh media Tempo TV kalau tidak salah itu menyebutkan luar biasa. Jadi ada keterangan-keterangan yang sangat lugas. Itu ada saksi seorang bapak itu sekitar 50 tahunan umurnya itu disampaikan bahwasanya beliau dapat menjamin 6 orang pemuda beliau lihat dengan mata kepala beliau langsung 6 pemuda itu belum ada yang mati. Memang dalam kesaksian beliau ada 2 orang yang sudah ditembak tapi masih hidup. 4 orang dalam keadaan sehat. Gitu. Tapi tiba-tiba dalam hal prosesnya 6 orangnya itu sudah meninggal. Berarti kan mesti ada pertanggungjawaban. Itu kita melihat. Dan akal sehat kita dapat disimpulkan berarti masih banyak hal-hal yang belum muncul di permukaan. Misalkan kalau kita tarik misalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kasus Sambo. Dalam kasus Sambo itu misalkan adanya mobil Land Cruiser. Itu ada. Ini kan harus dilanjutkan. Baru misalkan ada pola-pola misalkan CCTV yang rusak. Bukankah kasus Sambo dengan kasus KM50 ini nyerempet-nyerempet? Modus operandinya dapat kita simpulkan hampir sama. Bahkan bisa kita sebutkan sama persis. Yang misalkan ada beberapa titik di kilometer 50 itu yang vital, tiba-tiba itu tidak ada rekamannya. Tiba-tiba ada pernyataan bahwasanya itu CCTV-nya rusak. Begitu juga kasus Brigadir J. Dalam hal ini kasus Sambo dan rekan-rekan yang lain sudah ditetapkan tersangka dan diperiksa sebagai kode etik juga, itu juga hampir sama. Walaupun itu tidak rusak semuanya, tetapi awal mulanya ini kan semua dikatakan sebagai disambar petir sehingga rusak. Walaupun ketika teriakan-teriakan media, teriakan-teriakan masyarakat sehingga memunculkan ulang. Jadi intinya sekarang ini kalau mau dibuka kembali itu mesti viral dulu, kan gitu poinnya. Mesti viral dulu, mesti ngoceh dulu, mesti bersuara dulu.